Kabar ini, kabar terkabar. Terus amalan tuh ada banyak, amalan tuh ada beragam. Ada amal ibadat yang bisa dikerjain oleh siapapun juga, semuanya bisa. Salat sunnah, salat fardu, baca Quran, puasa, rata-rata orang semuanya bisa. Ini kan kewajiban, semuanya bisa. Zikir, itu hal-hal yang mudah, nggak perlu biaya. Ada juga amalan yang nggak bisa dilakukan oleh semua orang, hanya sebagian orang, sebagian mukminin yang bisa melakukannya. Seperti sedekah buat yang punya duit, haji bagi yang mampu. Nggak semua orang bisa pergi haji, nggak semua orang bisa berzakat atau sedekah, nggak semua orang. Hanya orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga di antara amalan-amalan tuh sebagian bisa dilakukan oleh sebagian mukminin, tetapi mereka nggak bisa melakukannya karena sibuk dengan amal ibadat yang lain, dengan tugas yang lain. Ada hal lain yang mencegah dia untuk bisa melakukan amal ibadat tersebut, dan kebetulan yang mencegah dia adalah ibadat juga. Ya sama, jadi jangan khawatir. Sama-sama ibadatnya, sama-sama fadilahnya, sama-sama mulianya. Apa yang bisa kita kerjakan dengan diri kita langsung kerjakan. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, maka cukup niat yang baik masuk di dalam ibadat tersebut. Atau ada juga ibadat-ibadat tertentu akan tetapi juga mengandung bahaya. Mengandung bahaya, mengandung syubhat di dalam ibadat tertentu. Contoh slogan jihad yang ada sekarang ini. Slogan jihad yang ada sekarang ini, kebanyakan mayoritas 99,90% yang ada di zaman kita sekarang cuma slogannya doang jihad. Tapi dalamnya itu adalah penipuan untuk minta dukungan, minta simpati masyarakat, ngejual jihad untuk bisa dapetin kursi, dapetin kedudukan, dapetin kekuasaan. Dan kebanyakan seperti itu. Baik yang terjadi di Timur Tengah, ataupun juga selain dari Timur Tengah, ataupun slogan-slogan jihad yang kita dengar gaungnya di negeri kita. Kebanyakan gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam bukan buat Islam sama sekali, bukan buat dakwah sama sekali, bukan buat jihad sama sekali, slogan-slogan jihad tersebut. Tapi murni politik, murni materi, murni dunia, nggak ada setitik pun buat agama, secuil pun juga. Nah, sebagaimana kita dengar langsung dari Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Makanya itu jihad, siapa nggak mau jihad? Ayo mau jihad, begitu. Tetapi di mana jihadnya? Jihad versi ente atau versi Nabi Muhammad? Jihad versi Nabi kita mau, tapi jihad versi orang-orang sekarang itu cuma jualan jihad doang untuk kepentingan politik mereka. Yang ini yang berbahaya, yang ini yang membuat orang tuh pesimis akan jihad, karena pemalsuan yang mengatasnamakan jihad. Bukan jihad, tapi jahat, kejahatan yang ada di dalamnya. Jihadnya Nabi Muhammad SAW nggak ada kezaliman, nggak ada kejahatan perang, nggak ada mengganggu binatang, apalagi yang mengganggu manusia. Ala kulli hal, jihad versi Nabi Muhammad kita mau, tapi jihad versi orang-orang sekarang nggak, penipuan. Cerdaslah, jangan mau ditipu. Makanya kita bilang 99,99% tipuan belaka. Dan kadang yang tertipu bukan cuma orang awam doang. Bahkan ada beberapa orang-orang yang dikira ulama juga ketipu. Dikiranya, oh kenapa kamu condong kepada gerakan ini? Dia ngira itu jihad. Li'annahu ma yafqah.
nggak mengambil pemahaman yang bersanad dari guru yang jelas, sehingga yastagil bifahmih bi'aqlih. Dia pemahaman dia nggak konfirmasi dulu ke guru, nggak nanya dulu ke guru, nggak tanya dulu ke syekh yang jelas, syekhul makin, syekh yang hakiki, sehingga dia istiglal, mandiri di dalam otaknya. Udah, nggak usah nanya sini, nggak usah nanya situ, diputusin sendiri, nggak nanya kepada syekh, alias kagak punya syekh. Ta'al is'alu ila syuyukhikum. Tanya kepada syekhnya kalian. Boleh mengikut gerakan begituan? Boleh. Kayak kita. Al-Habib Umar secara pribadi, secara umum menjelaskan demonstrasi yang ada, atau baik itu mengatasnamakan agama, bukan caranya kita. Dan secara khusus murid-muridnya Habib Umar dilarang untuk ikut-ikutan dalam demonstrasi tersebut. Jadi yang ikut-ikutan hal tersebut, kalau ente lihat ada orang muridnya Habib Umar ikut-ikutan tersebut, ada melanggar, alias durhaka kepada apa yang diajarkan oleh Habib Umar. Terserah mau senang gak senang, khud ini omongan, lu telan deh. Habib Umar sendiri secara pribadi melarang hal yang demikian tersebut. Beliau bilang, fa'in asawni faqul inni bari'u mimma ta'malun. Kalau kamu bermaksiat, melanggar kepada apa yang menjadi tuntunan nasihat saya, ya, maka katakan aku lepas tangan dari amalan yang kamu lakukan yang menyimpang ini. Wahakadha. Cerdaslah, jangan mudah gampang diiming-iming. Kita dengar fadail jihad, kita nggak mampu, dan juga nggak menemukan jihad yang sah, medan jihad yang benar di dalamnya, maka cukup dengan kita niat di dalam hati begitu, dan melakukan jenis jihad yang lain yang sama atau bahkan lebih afdal. Apa? Nuntut ilmu, belajar, ke masjid sebelum subuh, hadir majelis ilmu, birrul walidain. Nabi, ada satu orang minta izin jihad kepada Nabi Muhammad. Nabi nanya, kamu punya ibu bapak? Punya. Fafihima fajahid. Jihadnya kamu dalam birrul walidain. Dan dinamakan birrul walidain, bakti orang tua, itu adalah jihad yang menggantikan jihad. Mau jihad dalam berbakti kepada mereka. Maka begitu juga dengar fadilah tentang sedekah, ngasih makan orang. Kita nggak mampu karena kemiskinan kita, nggak punya kemampuan, maka niat amar ma'ruf nahi mungkar, dan kita nggak punya kemampuan akan hal tersebut, khalas, maka niat di dalamnya. Nabi kan bilang fabi galbih, nggak mampu dengan tangan, nggak mampu dengan lisan, maka dengan hatinya. Dan juga ketika dia menggeluti hal tersebut harus pakai ilmu. Amar ma'ruf pakai ilmu, pakai sunnah, pakai caranya Nabi Muhammad. Sebagaimana kita sholat ngikutin caranya Nabi, puasa ngikutin caranya Nabi, haji ngikutin caranya Nabi, jihad juga ngikutin caranya Nabi. Amar ma'ruf nahi mungkar juga pakai caranya Nabi Muhammad. Oh, sholat doang yang pakai cara Nabi, tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar pakai cara iblis, nggak apa-apa. Amar ma'ruf nahi mungkar pakai caranya Nabi Muhammad. Amar ma'ruf bil ma'ruf, itu caranya Nabi. Nahi mungkar bil ma'ruf. Amar ma'ruf dengan cara yang baik, nahi mungkar dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang mungkar. Nahi mungkar.